Assalamualaikum. Halo semua, kembali lagi dengan saya Walja Fauzia. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai ether. Sebelum itu, kita memulai dengan pembahasan pengertiannya terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian senyawa ether. Jadi, ether adalah senyawa organik yang memiliki dua gugus alkil atau aril yang terhubung melalui atom oksigen ROR. Struktur molekul ether biasanya ditulis dengan rumus umum ROR, di mana R adalah gugus alkil seperti etil, metil, atau aril. Contoh yang paling sederhana adalah dietil ether C2H6OC2H5. Bagaimana tata nama sistematis ether berdasarkan aturan IUPAC? Jadi berdasarkan aturan IUPAC, tata nama sistematis untuk dietil ether adalah etoksietan. Nama ini menggambarkan bahwa ether tersebut terdiri dari dua gugus etil C2H5 yang terhubung melalui sebuah gugus etoksi O. Apa perbedaan antara ether dan alkohol dalam hal struktur dan sifat kimianya? Jadi perbedaan utama antara ether dan alkohol adalah gugus fungsionalnya. Alkohol memiliki gugus hidrokil OH yang terikat pada atom karbon, sedangkan ether memiliki gugus oksigen O yang menghubungkan dua gugus alkil atau aril. Dalam hal sifat kimia, alkohol lebih reaktif karena gugus hidrokil dapat berpartisipasi dalam reaksi hidrogensi atau asam, sedangkan ether kurang reaktif dan lebih stabil. Sifat fisika dari ether seperti titik didih, kelarutan dan densitas itu seperti apa? Ether memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan alkohol dengan berat molekul yang serupa. Karena tidak memiliki ikatan hidrogen, titik didih di etil ether sekitar 34,6 derajat Celcius. Ether juga relatif kurang larut dalam air, meskipun lebih larut dibandingkan hidrokarbon. Densitas ether lebih rendah daripada air. Dietil ether memiliki densitas sekitar 0,71 gram atau cm kubik. Mengapa ether cenderung lebih mudah menguap daripada alkohol? Lebih mudah menguap daripada alkohol karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antara molekulnya yang meningkatkan gaya tarik antar molekul dan membutuhkan lebih banyak energi untuk menguap. Di sisi lain, ether tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekul sehingga lebih mudah menguap. Apa proses pembuatan ether melalui reaksi dehidrasi alkohol? Dietil ether dapat dibuat melalui reaksi dehidrasi alkohol. Biasanya dengan menggunakan asam kuat seperti asam sulfat H2SO4. Proses ini melibatkan pemanasan dua molekul etanol C2H5OH yang mengarah pada pembentukan etil ether C2H5OC2H5 dan air H2O sebagai produk sampingan. Mengapa dietil ether sering digunakan sebagai proses pelarut dalam reaksi kimia? Ether digunakan sebagai pelarut karena sifatnya yang relatif tidak reaktif, memiliki titik didih rendah, dan dapat melarutkan banyak senyawa organik nonpolar dan polar. Ether juga tidak mengganggu sebagian besar reaksi kimia, sehingga menjadi pelarut yang ideal untuk banyak reaksi organik. Jelaskan mengapa ether lebih mudah terbakar dan mengapa hal ini bisa terjadi. Ether sangat mudah terbakar karena memiliki titik didih rendah dan uapnya mudah terbakar ketika bercampur dengan udara. Sifat ini disebabkan oleh struktur molekulnya yang memungkinkan uap ether untuk mudah menguap ke atmosfer dan dengan mudah berinteraksi dengan sumber api. Seperti apa kegunaan ether dalam dunia medis, terutama dalam konteks anestesi? Dalam dunia medis, ether digunakan sebagai agensi anestesi umum pada masa lalu, terutama di etil ether. Ia bekerja dengan cara menghambat aktivitas sistem saraf pusat yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Meskipun kini lebih banyak digantikan oleh agensi anestesi yang lain yang lebih aman, ether masih memiliki sejarah penting dalam praktek anestesiologi. Bagaimana ether berperan penting dalam sintesis organik dan seperti apa contoh reaksi yang melibatkan ether sebagai pelarut atau reaktan? Ether sering digunakan sebagai pelarut dalam sintesis organik karena kelarutannya yang baik dalam senyawa organik dan stabilitasnya yang tinggi terhadap reaksi kimia. Salah satu contoh reaksi yang melibatkan ether adalah reaksi Ginnard, di mana ether digunakan untuk melarutkan senyawa magnesium dan halida alkil untuk membentuk reagen Ginnard atau RMGX yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan karbon-karbon dalam sintesis senyawa kompleks.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam podcast kali ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe.